Meski butuh effort yang lebih, gue selalu suka hunting foto malam-malam atau night photography. Awal-awal sih emang intimidating, cuman ketika lo tahu sela-selanya, hunting foto malam-malam menurut gue jadi lebih menyenangkan. Nah, sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, pastiin juga kalian udah subscribe ke channel gue. Tempat yang gue pilih untuk moto malam-malam itu ada di Broadway, Alam Sutra. Dia satu kawasan sama Flavor Bliss. Nah, gue kesana pada saat malam Natal, jadi gue pengen dapetin vibe Natal gitu sih niatnya. Nah, film yang gue pakai untuk hunting foto malam-malam ini, film Hoaska 800. Film lokal yang basicnya ini sebenarnya film Kodak Vision 500T yang fresh, jadi dia nggak expired. Dan juga remjetnya juga udah dihilangin. Mereka sih ngeklaimnya film ini fresh, jadi gue juga sekalian nyoba nih, apakah film ini benar-benar fresh dan bisa jadi alternatif pengganti Cinestill 800T yang lebih murah. Karena di Indonesia sendiri jarang banget ada yang jual Kodak Vision yang fresh, apalagi di sini remjetnya udah dihilangin, jadi bisa dicuci C41. Kalau kalian tertarik sama film ini, kalian bisa langsung cek aja Instagramnya di Impossible Project ID. Gue nggak di-endorse atau apa sih, ini murni karena gue benar-benar suka sama filmnya dan kebetulan mereka yang jual. Di sini gue pakai Nikon F3 dan dibantu sama tripod supaya kamera gue lebih steady dan hasilnya nggak blurry. Awalnya gue nggak punya ekspektasi apa-apa sama film ini. Cuman begitu gue lihat hasil fotonya, ternyata film ini hasilnya bagus banget dan jauh melebihi ekspektasi gue. Kalau kalian belum tahu, harga satu roll Cinestill 800T itu ada di kisaran Rp265.000. Menurut gue itu harga yang sangat mahal. Gue tergila-gila banget sama film ini karena hasil fotonya tuh bagus banget menurut gue, apalagi kalau misalnya dipakai di malam hari. Cuman untuk actually beli dan pakai film ini tuh harus mikir-mikir 2 kali dengan harganya yang mahal. Apalagi harganya sekarang makin naik. Kalau nggak salah terakhir gue lihat itu sekitar Rp285.000. Jadi menurut gue kalau misalnya gue pengen pakai film itu bener-bener harus dikonsepin sih dan nggak sembarangan supaya gue nggak buang-buang uang. Kemudian setelah gue lihat hasil dari Hoaska 800 ini, wah gue seneng banget sih karena menurut gue hasilnya bener-bener mendekati Cinestill 800T if not the same. Dan mungkin ini akan jadi film andalan gue untuk motret malam-malam. Ya semoga aja film ini terus diproduksi sih sama yang buat. Sebagai info, ISO film ini tuh 800, cuman gue rate film ini di ISO 500 supaya hasilnya overexpose, karena gue suka banget hasil foto yang overexpose. Nah, hasil foto dari Cinestill 800T di malam hari itu, kebanyakan gue lihat hasilnya grainy banget, terutama yang format 35mm. Tapi, hasil foto dari Hoaska 800 yang gue ambil ini, hasilnya halus-halus banget. Ngebandingin sama hasil foto Cinestill yang kebanyakan gue lihat, jumlah grain dari Hoaska 800 ini, gue lihat kayaknya kok lebih sedikit ya dibanding sama Cinestill 800T ini. Salah satunya itu foto ini. Gue rate di ISO 500 f11 tapi lupa shutter speednya berapa, mungkin antara setengah atau 1 detik. Hasilnya cukup halus, dan gue notice kalau makin banyak cahaya yang masuk, tone fotonya ini jadi agak kebiruan. Ini juga salah satu foto yang gue suka. Bapak-bapak lagi nungguin istrinya buat makan gitu, dan ini gue foto pakai tripod dari belakang. Nah, di foto selanjutnya gue berhasil dapetin foto mereka berdua. Di foto ini, gue juga suka gimana penjual makanan yang jadi objek foto gue ini ngeblur karena efek dari kaca di kedainya dia. Kayak buat gue jadi nampilin kesan yang agak misterius gitu. Gue juga senang gimana gue cukup bisa dapetin aksen-aksen Natal di beberapa foto yang gue ambil. Karena tujuan gue motret pada malam Natal ya emang pengen dapetin Christmas vibe yang gue bilang di awal. Sayangnya pada saat gue motret, di tengah-tengah gue diberhentiin sama satpam gara-gara gue buat tripod. Mereka nggak ngelarang pengunjung motret pakai kamera gede, tapi mereka ngelarang orang-orang moto pakai tripod, karena menurut gue itu nggak make sense. Dan peraturan ini sebenarnya nggak cuma berlaku di tempat itu aja. Banyak di tempat-tempat di Indonesia tuh yang bener-bener nggak boleh pengunjungnya motret atau apapun itu bawa-bawa tripod. Cuman ya udahlah, karena gue juga tahu mereka cuma jalanin tugasnya karena mungkin disuruh sama manajemen, jadi akhirnya gue lipet tripod gue dan gue akhirnya motret pakai handheld.
Karena gue udah nggak bisa foto pakai tripod lagi, akhirnya gue metering di ISO 800 sesuai dengan ISO awal filmnya. Gue juga pakai aperture dengan bukaan yang lebar. Terbatas banget sih karena gue pribadi gak suka banget bukaan yang lebar. Tapi untungnya gue masih bisa dapat cukup cahaya dan dapat foto yang desain. Nah, dari semua foto yang gue ambil di malam itu, ini jadi salah satu foto favorit gue. Nggak tahu kenapa gue suka banget motret corner dari suatu bangunan, simetris dan biar kayak ala-ala Wes Anderson gitu. Sedikit sentuhan neon strip warna merah, ditambah efek halation karena remjetnya udah dihilangin, membuat foto ini terlihat makin oke. Itulah beberapa hasil foto dari film Huasca 800. Menurut gua, film ini recommended banget buat kalian yang pengen tahu gimana sih caranya dapetin look dari film-filmnya Wong Kar-wai di malam hari tanpa perlu ngeluarin budget yang mahal. So, jangan lupa komen, like, dan jangan lupa juga subscribe ke channel gua, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.